Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Teologi Islam yang akan membahas aliran Khalafiyah, yaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Di sini saya akan membahas bersama teman-teman saya, yaitu ada Ahmad Rizky Nur Fadilah, ada Winnie, dan yang terakhir ada Lisa Amelia. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi PowerPoint, alangkah baiknya teman-teman semua untuk mengambil mushaf Al-Qur'annya atau sekedar menyimak pembacaan Quran kami yang akan dimulai dari Quran surat Al-Baqarah ayat 65 sampai dengan ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Shadaqallahul azim. Nah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu latar belakang aliran Khalafiyah, yaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Secara etimologis, Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti golongan yang mengikuti jejak dari hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang senantiasa memegang teguh sunnah Rasulullah, terkhususnya adalah para Khulafaur Rasyidin. Kata Ahlus Sunnah memiliki dua makna. Yang pertama yaitu mengikuti sunnah-sunnah yang datangnya dari Rasulullah,
dan para sahabat kemudian menekuni dan memisahkan yang sahih dari yang cacat dan melaksanakan yang wajib dari perkataan dan perbuatan dalam soal akidah dan hukum Islam. Sedangkan makna yang kedua adalah bahwa Ahlussunnah itu iktikad sahih yang ditetapkan berdasarkan nas atau tekstual ayat dan ijma para jumhur ulama. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini timbul sebagai reaksi terhadap paham atau golongan dari Mu'tazilah, yaitu golongan yang berkembang dari tahun 100 Hijrah atau 708 Masehi. Mazhab Al-Asy'ariyah ini muncul akibat dari usaha serta kerja keras Abu Hasan Al-Asy'ari sekitar tahun 300 Hijrah. Pada awalnya adalah beliau seorang Mu'tazili atau pengikut aliran Mu'tazilah. Namun ia terdorong oleh keinginannya mempertahankan sunnah. Maka lahirlah ajaran mereka hingga kemudian keduanya diberi gelar Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, untuk aliran Al-Maturidiyah ini awalnya Al-Maturidi terlihat dalam pertentangan dan dialog setelah melihat kenyataan berkurangnya pembelaan terhadap sunnah. Ajaran teologi barunya kemudian dikenal dengan nama Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk selanjutnya, Ahlussunnah wal Jamaah selalu dikaitkan pada kelompok paham teologi Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Namun yang paling banyak menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dari kelompok Al-Asy'ariyah. Corak dan pemikiran aliran Khalaf atau Sunni terdiri dari 7 pemikiran politik. Yang pertama adalah ketaatan kepada pemimpin adalah harga mati. Pada saat itu, kalangan ulama Sunni pada umumnya melarang rakyat yang dalam hal ini adalah umat Islam melakukan pemberontakan terhadap penguasa, walaupun penguasa itu melakukan sebuah perbuatan yang zalim. Mereka berpendapat penguasa yang berbuat zalim lebih baik daripada tidak ada kepemimpinan dalam Islam. Mereka juga berpendapat bahwa kekuasaan kepala negara atau khalifah itu berasal dari Tuhan dan merupakan mandat Tuhan. Muncul pernyataan di kalangan Sunni bahwa kekuasaan seorang khalifah ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pendapat ini muncul sebenarnya dengan mengambil legitimasi akan keistimewaan hak-hak khalifah atau pemimpin negara atas rakyatnya melalui ajaran agama. Pengambilan dasar ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat Al-An'am ayat 165. Lalu yang kedua adalah kekuasaan kepala negara bersifat sakral. Menurut Al-Ghazali, sumber kekuasaan adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian kekuasaan ini dilimpahkan kepada sebagian kecil dari hambanya. Oleh karena itu, menurutnya kekuasaan tersebut bersifat sakral atau muqaddas. Dan bagi rakyat harus mengikuti penguasa atau kepala negara. Al-Ghazali juga melarang umat melakukan pemberontakan terhadap kepala negara. Ia berpendapat bahwa pembentukan pemerintah bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio semata, melainkan atas perintah agama atau syar'i. Agama mustahil dapat dilaksanakan secara baik kalau situasi dan kondisinya saja tidak mendukung, serta pendukung yang paling utama dalam hal ini adalah negara itu sendiri. Dalam perspektif Al-Ghazali, agama adalah basis atau landasan kehidupan manusia, sedangkan kekuasaan politik adalah penjaganya. Keduanya dapat dipastikan memiliki hubungan yang erat. Politik tanpa agama bisa hancur, sedangkan agama tanpa politik dapat hilang dari kehidupan manusia. Kekuasaan politik yang dijalankan penguasa menjadi harapan terlaksananya kehidupan dalam harmoni pelaksanaan agama. Konsekuensi dari kekuasaan kepala negara yang sakral dari pendapat Ibnu Abi Rabi, Ibnu Taimiyah maupun Al-Ghazali bahwa kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya. Kekuasaan pemerintahannya bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dengan cara apapun. Ibnu Taimiyah juga mengharamkan umat Islam melakukan pemberontakan terhadap negara selama ia masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh maksiat kepada Allah. Ibnu Taimiyah mengutip sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
yang dikatakan bahwa siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya, hendaklah ia bersabar. Siapa yang keluar dari pemerintahannya atau memberontak kemudian mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Yang ketiga adalah khalifah adalah bayang-bayang Allah di dunia, atau the shadow of God on the earth. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa eksistensi kepala negara mutlak dibutuhkan umat Islam dan tidak saja akan menjamin jiwa dan harta masyarakatnya, akan tetapi juga dalam rangka menjamin berjalannya hukum-hukum Allah. Ia juga menyatakan bahwa kepala negara adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Kekuasaan dan kewenangannya pun juga berasal dari Allah. Rakyat pun ternyata mengakui bahwa penguasa mereka memiliki sifat-sifat ketuhanan. Konsep ini terutama berkembang di negara-negara seperti Mesir kuno, Assyria, dan Persia. Akibatnya muncul tentunya mereka menganggap bahwa kekuasaan yang mereka miliki bersifat mutlak dan tidaklah dapat diganggu-gugat. Padahal sistem pemerintahan awal menunjukkan bahwa Abu Bakar dan kaum muslimin generasi awal tak ingin mengikuti pola pemerintahan seperti yang telah banyak berlaku di berbagai penjuru dunia kala itu. Ia tidak mengakui kekuasaan yang dimilikinya berasal dari Tuhan, apalagi sebagai bayang-bayang Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa kedudukannya sama seperti rakyat pada umumnya. Hanya saja ia lebih ditinggikan sedikit, lebih didahulukan dari yang lain demi untuk memimpin umat Islam. Namun, jika dibandingkan dengan model pemerintahan awal dalam Islam, beberapa tokoh Sunni mengubah konsep khalifah atau kepala negara sebagai qadim al-ummah atau pelayan umat menjadi zil Allah atau bayang-bayang Allah yang dipastikan memiliki kekuasaan besar dan luas tak terbatas. Pemikiran semacam ini sudah barang tentu tidak terlepas dari kepentingan politik para penguasa dalam rangka pertahanan supremasi atas rakyatnya. Karena dengan demikian penguasa dapat aman dalam menjalankan kekuasaan dan menikmati kedudukannya. Di samping itu, pengaruh-pengaruh kebudayaan asing yang berkembang saat itu, terutama dari Persia, yang menempatkan penguasa sebagai wakil Tuhan, sedikit banyak telah memberi andil besar atas berkembangnya konsep tersebut dalam dunia Sunni. Hal ini wajar terjadi karena begitu besarnya pengaruh Persia dalam sistem pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Lalu yang keempat adalah pemimpin adalah dari suku Quraisy. Maksudnya adalah pemimpin harus dari suku Quraisy. Nah, pemikiran politik golongan Sunni ini adalah penekanan mereka kepada golongan Quraisy sebagai syarat kepala negara. Pandangan mereka didasarkan kepada hadis yang menyatakan bahwa imam-imam atau pemimpin umat Islam harus berasal dari suku Quraisy, al-a'immah min Quraisyin. Para tokoh seperti Al-Ghazali, Al-Juwaini, Al-Baqillani, dan Al-Mawardi menyatakan syarat ini dengan tegas. Sedangkan Ibnu Abi Rabbi tidak menyinggung sama sekali masalah akan syarat suku Quraisy ini sebagai pemimpin. Akan tetapi bukanlah berarti bahwa Abi Rabbi ini tidak membenarkan selain suku Quraisy untuk memegang jabatan sebagai kepala negara. Ia tidak membahas persyaratan ini karena pada masanya atau pada masa Bani Abbasiyah, suku Quraisy itu memang sedang mencapai puncaknya atau sedang mencapai puncak kekuasaannya. Begitu kuatnya pengaruh dan kekuasaan suku Quraisy ketika itu, sehingga tidak terbayang jabatan tertinggi itu bisa jatuh kepada selain suku Quraisy. Berbeda pandangan dengan para tokoh Sunni lainnya, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa syarat Quraisy tersebut bukanlah harga mati yang harus dilaksanakan setiap masa. Nabi menurutnya, tapi menurutnya dalam menjelaskan masalah suku Quraisy untuk menjadi pemimpin umat Islam adalah karena pada masa itu suku Quraisy memiliki kewibawaan dan kekuatan yang paling disegani di seluruh jazirah Arab.
Oleh sebab itu, suku ini mempunyai ashabiyah atau solidaritas yang kuat. Solidaritas inilah yang menjadikan mereka menjadi pemimpin yang kuat dan berkarakter. Ikatan ashabiyah inilah yang mengantar mereka menjadi pemimpin yang kuat saat itu. Namun sejalan dengan perkembangan waktu, perubahan situasi dan kondisi tidak tertutup. Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi, tidak tertutup kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan bagi suku yang lain untuk mempunyai ashabiyah yang kuat, sebagaimana yang terdapat dalam tradisi Quraisy. Suku lain juga bisa mengambil tampuk kekuasaan asalkan mereka mampu untuk bisa mencontoh apa yang menjadi ciri khas dari suku Quraisy itu. Dalam pandangan semacam ini, Ibnu Khaldun melakukan lompatan dalam menafsir hadis Nabi tentang keharusan suku Quraisy sebagai kepala negara. Hadis ini dipahami Ibnu Khaldun bahwa imam itu berasal dari suku Quraisy atau suku lain yang memiliki kecakapan dan kemampuan sebagaimana yang dimiliki suku Quraisy. Jadi bisa saja pemimpin bukanlah dari suku Quraisy asalkan ia memiliki kekuatan yang mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kelima adalah musyawarah atau syuro adalah sesuatu yang mendesak dalam pemikiran politik Sunni. Kenapa dikatakan mendesak? Karena ini adalah satu hal yang patut dicatat dari teori pemikiran Sunni, yaitu bahwa konsep syuro atau musyawarah itu telah luput dari perhatian mereka. Padahal awalnya konsep syuro atau musyawarah ini telah dijalankan Nabi sampai pada khalifah yang keempat. Dan ini juga ditegaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38. Konsep syuro atau musyawarah ini telah terkubur dalam pencaturan politik sejak naiknya Muawiyah ibnu Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti Bani Umayyah. Ia adalah orang pertama dalam Islam yang mengubah sistem pemerintahan Islam yang berbasis musyawarah atau syuro menjadi sebuah sistem pemerintahan yang bersifat monarki atau kerajaan secara absolut. Dan ironisnya, ini dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah yang menggulingkan Bani Umayyah. Pada masa Bani Abbasiyah, umumnya para pemikir politik Sunni adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, teori politik mereka tidak dapat terlepas dari kondisi realitas politik yang sudah ada. Tidak mengherankan kalau mereka berusaha memberikan legitimasi dan mempertahankan pemerintahan yang sedang berkuasa dan tidak mencoba untuk mengubah pemerintahan kembali menjadi sistem syuro atau musyawarah. Konsep syuro pun semakin jauh dari teori politik Sunni saat itu yang sedang berkembang dan doktrin khalifah sebagai bayangan Allah sehingga tidak dapat diturunkan dari jabatannya. Ibnu Taimiyah membahas konsep syuro dalam teori politiknya. Ia juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38 sebagai landasan kewajiban melakukan musyawarah ini. Namun, di dalam kajian Ibnu Taimiyah tampaknya tidak membahas masalah-masalah mendasar dari musyawarah, seperti mekanisme pelaksanaannya dan peranan anggota masyarakat dalam mengontrol kekuasaan kepala negara. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang kepatuhan mutlak terhadap kepala negara kelihatannya telah menghilangkan hak-hak anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan syuro ini. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan politik dan kebijakan pengambilan keputusan hanya berada di tangan sebagian kecil kaum elit politik saja. Hal ini membuka peluang bagi penguasa untuk bertindak otoriter. Nampaknya Ibnu Taimiyah memang tidak melakukan usaha yang serius dalam membangun teori politiknya dengan landasan syuro. Lalu yang keenam adalah pengangkatan pemimpin oleh ahlul halli wa al-aqdi. Ahlul halli wa al-aqdi. Ada di antara pemikir politik Sunni yang membicarakan lembaga ahlu al-halli wa al-aqdi dan musyawarah.
Kalau sekarang bisa diartikan seperti lembaga DPR atau MPR, Ahlul Hali wal Aqdi, Awal Aqdi ini. Tokoh yang sering membicarakan masalah ini adalah Al-Mawardi. Ia berpendapat bahwa kepala negara diangkat oleh Ahlu al-Halli wa al-Aqdi atau Ahlu al-Ikhtiyar. Ia pun mensyaratkan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi harus memenuhi kriteria adil, mengetahui dengan baik kualifikasi calon kepala negara, dan mempunyai wawasan yang luas serta perspektif ke depan bagi kemaslahatan umat. Dengan persyaratan keanggotaan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi harus memenuhi dengan persyaratan keanggotaan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi seperti ini, mereka dapat menentukan dan memilih calon kepala negara yang paling cocok bagi umat Islam. Namun, siapa yang berhak menjadi anggota Ahlu al-Halli wa al-Aqdi ini dan bagaimana cara rekrutmen anggota tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Mawardi. Dalam perkembangan selanjutnya, Ahlu al-Halli wa al-Aqdi bahkan berada di bawah pengaruh kepala negara, karena kepala negara lah yang mengangkat mereka. Oleh karenanya, mereka cenderung lebih bersifat kooperatif dan akomodatif terhadap kekuasaan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi, tidak lebih sekedar alat legitimasi ambisi politik penguasa atas tindakan-tindakannya. Karena dipilih oleh penguasa, Ahlu al-Halli wa al-Aqdi tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Eksistensi Ahlu al-Halli wa al-Aqdi ini tidak banyak membawa perubahan kembali sistem pemerintahan monarki ke syura yang efektif berjalan hanya pada masa Khulafaul Rasyidin. Yang ketujuh, sebagian berpendapat bahwa pemimpin boleh diturunkan jika tidak menjalankan pemerintahan sesuai kesepakatan. Al-Mawardi menjelaskan kemungkinan pembebasan kepala negara dari jabatannya bila kepala negara tersebut menyimpang dari keadilan, kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya, atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik karena dikelilingi orang-orang terdekat yang menyetir kebijakan-kebijakannya. Namun, begitu Al-Mawardi berpendapat bahwa penyimpangan kepala negara tidak secara otomatis menyebabkan penurunannya dari jabatan tersebut apabila ia dapat mendukung tindakannya secara logis. Di samping itu, Al-Mawardi juga tidak membicarakan bagaimana mekanisme pembebasan kepala negara dari jabatannya dan siapa yang berhak melakukannya. Pandangan Al-Mawardi ini menempatkan kepala negara pada posisi yang kuat dan rakyat pada posisi yang lemah. Dalam masalah ini, rakyat tidak dapat berperan banyak dalam hal kontrol terhadap kebijakan-kebijakan kepala negara. Sekian materi tentang pemikiran, corak dan pemikiran politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, doktrin pokok atau ajaran pemikiran aliran Khalaf, yaitu Ahmad Rizky Nur Fadillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang doktrin pokok atau ajaran pemikiran aliran Khalaf, Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang pertama adalah Tuhan dan sifatnya. Al-Asy'ari juga dihadapkan pada dua pandangan ekstrim, dan kelompok Mujassimah dan Antropomorfis dan kelompok Musyabbihah yang berpendapat Allah mempunyai semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sifat-sifat itu harus dipahami menurut arti harfiahnya. Di lain pihak, ia berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah. Adapun tangan, kaki, telinga Allah atau arsy atau kursi tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan harus dijelaskan secara alegoris. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat itu, seperti mempunyai tangan dan kaki, tetapi tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan secara simbolis, berbeda dengan kelompok Syi'atiyah. Selanjutnya, Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Allah mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang disifatkan dalam Al-Quran. Allah itu mengetahui dengan ilmunya
berkuasa dengan qudrah, hidup dengan hayat, berkehendak dengan iradah. Berkata dengan akalam, mendengar dengan sami, melihat dengan basar, dan lain sebagainya. Semua sifat-sifat Allah itu adalah azali, qadim, dan berdiri di atas zat Tuhan, bukan pula lain dari zatnya. Asy'ari juga berpendapat bahwa Tuhan itu dapat dilihat dengan mata kepala sendiri di akhirat nanti. Yang kedua adalah kebebasan dalam berkehendak. Dalam hal apakah manusia memiliki kemampuan untuk memilih, menentukan, serta mengaktualisasikan perbuatannya? Dari dua pendapat yang ekstrim, yakni Jabariyah yang fatalistik dan penganut paham determinisme semata-mata, dan Mu'tazilah yang menganut paham kebebasan mutlak dan berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Al-Asy'ari membedakan antara khaliq dan kasab. Menurutnya Allah adalah pencipta perbuatan manusia. Sedangkan manusia adalah yang mengupayakan muktasib. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu, termasuk keinginan manusia. Yang ketiga adalah akal dan wahyu serta kriteria baik dan buruk. Walaupun Al-Asy'ari dan orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, mereka berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. Dalam menentukan baik dan buruk pun terjadi perbedaan di antara mereka. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah berdasarkan pada akal. Jadi Al-Asy'ari mengakui pentingnya akal dan wahyu, tetapi Al-Asy'ari mengutamakan wahyu dibandingkan mengutamakan akal. Yang keempat, qadimnya Al-Quran. Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan dan makhluk sehingga tak qadim, serta pandangan mazhab Hambali dan Zahiriyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim dan tidak diciptakan. Zahiriyah bahkan berpendapat bahwa semua huruf, kata, dan bunyi Al-Quran adalah qadim. Dalam rangka mendamaikan kedua pandangan yang saling bertentangan itu, Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak qadim. Nasution mengatakan bahwa Al-Quran bagi Al-Asy'ari tidaklah diciptakan, sebab kalau ia diciptakan sesuai dengan ayatnya, yang artinya sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun jadilah, maka jadilah ia. Surah An-Nahl ayat 40. Yang kelima, melihat Allah. Al-Asy'ari tidak bersependapat dengan kelompok ortodoks ekstrim, terutama Zahiriyah yang mengatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan percaya bahwa Allah bersemayam di arsy. Selain itu, dia tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengingkari ru'yatullah dan melihat Allah di akhirat. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan. Kemungkinan ru'yat dapat terjadi bila mana ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Yang keenam, keadilan. Pada dasarnya Al-Asy'ari dan Mu'tazilah setuju bahwa itu adil. Mereka hanya berbeda dalam memandang makna keadilan. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil sehingga ia harus menyiksa orang yang salah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Menurutnya, Allah tidak memiliki keharusan apapun karena ia adalah penguasaan mutlak. Dengan demikian, jelaslah bahwa Mu'tazilah mengartikan keadilan dari visi manusia yang memiliki dirinya, sedangkan Al-Asy'ari dari visi bahwa Allah adalah pemilik mutlak. Yang ketujuh, kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik sebab iman tidak mungkin hilang. Al-Asy'ari menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah, mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan kufur. Predikat bagi seseorang haruslah salah satu di antaranya. Jika tidak mukmin, ia kafir. Oleh karena itu, Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Yang kedelapan, penyebaran akidah Al-Asy'ariyah.
Akidah ini menyebar luas pada zaman Wazir Nizamul Muluk pada dinasti Bani Saljuk dan seolah menjadi akidah resmi negara. Paham Asy'ariyah semakin berkembang lagi pada masa kemasan madrasah An-Nizamiyah, baik yang ada di Baghdad maupun di kota Naisabur. Madrasah Nizamiyah yang di Baghdad adalah universitas terbesar di dunia, didukung oleh para petinggi negeri itu seperti Al-Mahdi bin Tumirat dan Nuruddin Mahmud Zanki serta Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Juga didukung oleh sejumlah besar utama, terutama para fuqaha madhab Asy-Syafi'i dan madhab Al-Malikiyah periode akhir-akhir. Sehingga wajar sekali bila dikatakan bahwa akidah Al-Asy'ariyah ini adalah akidah yang paling populer dan tersebar di seluruh dunia. Nah, selanjutnya nih, doktrin pokok atau ajaran pemikiran Maturidiyah antara lain yang pertama adalah akal dan wahyu. Dalam pemikiran teologinya, Al-Maturidi berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Dalam hal ini ia sama dengan Al-Asy'ari. Menurut Al-Maturidi mengatakan Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Kemampuan akal dalam mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan keimanannya terhadap Allah melalui pengamatan dan pemikiran yang mendalam tentang makhluk ciptaannya. Kalau akal tidak mempunyai kemampuan memperoleh pengetahuan tersebut, tentunya Allah tidak akan menyuruh manusia untuk melakukannya. Dan orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah berarti meninggalkan kewajiban yang diperintah ayat-ayat tersebut. Namun, akal menurut Al-Maturidi tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajibannya lainnya. Dalam masalah baik dan buruk, Al-Maturidi berpendapat bahwa penentu baik dan buruk sesuatu itu terletak pada suatu itu sendiri. Sedangkan perintah atau larangan syariah hanyalah mengikuti ketentuan akal mengenai baik dan buruknya sesuatu. Dalam kondisi demikian, wahyu diperoleh untuk dijadikan sebagai pembimbing dan akal tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban lainnya kecuali dengan bimbingan dari wahyu. Al-Maturidi membagi kaitan sesuatu dengan akal pada tiga macam, yaitu yang pertama, akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan sesuatu itu. Yang kedua, akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebutuhan sesuatu itu. Yang ketiga, akal tidak mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu kecuali dengan petunjuk ajaran wahyu. Jadi yang baik itu baik karena diperintah Allah, dan yang buruk itu buruk karena larangan Allah. Pada konteks ini Al-Maturidi berada pada posisi tengah dari Mu'tazilah dan Al-Asy'ari. Yang kedua, perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah penciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Dalam hal ini Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dan qudrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara qudrat Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiar yang ada pada manusia. Kemudian karena daya diciptakan dalam diri manusia dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan manusia sendiri dalam arti yang sebenarnya, maka tentu daya itu juga daya manusia. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, qudrat Tuhan tidak sewenang-wenang dan absolut, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sesuai ditetapkannya sendiri. Yang keempat, sifat Tuhan. Dalam hal ini faham Al-Maturidi cenderung mendekati faham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan. Sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sama, basar, kalam, dan sebagainya. Al-Maturidi berpendapat bahwa sifat itu tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula lain dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulzamah dan kurung ada bersama atau inherent. Zat tanpa terpisah. Inna lam takun ain adzat walahiyya ghairuhu. Sifat tidak berwujud tersendiri dari zat, sehingga berbilangnya sifat tidak akan membawa kepada bilangannya yang qadim dan kurung adud al-qadama. Tampaknya faham tentang makna sifat Tuhan ini cenderung mendekati faham Mu'tazilah. Perbedaannya terletak pada pengakuan terhadap adanya sifat Tuhan. Yang kelima,
melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Namun melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya, dan kurung bila kaifa. Karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Lanjut, yang keenam, kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi, dan kurung sabda yang sebenarnya atau kalam abstrak. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah lahu, dalam kurung hadis. Kalam nafsi tidak dapat kita ketahui hakikatnya bagaimana Allah bersifat dengannya, dan kurung bila kaifa tidak diketahui kecuali dengan suatu perantara. Yang ketujuh, perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini kecuali semuanya atas kehendak Tuhan, dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan tidak wajib berbuat as-salah wal al-aslah yang baik dan terbaik bagi manusia. Setiap perbuatan Tuhan yang bersifat mencipta atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia tidak lepas dari hikmah dan keadilan yang dikehendakinya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah: yang pertama, Tuhan tidak akan membebankan kewajiban-kewajiban kepada manusia di luar kemampuannya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan. Dan manusia juga diberi kemerdekaan oleh Tuhan dalam kemampuan dan perbuatannya. Yang kedua, hukuman atau ancaman dan janji terjadi karena merupakan tuntunan keadilan yang sudah ditetapkannya. Yang kedelapan, pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang yang berbuat dosa syirik. Dengan demikian, berbuat dosa besar selain syirik tidak akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, perbuatan dosa besar dan kurung selain syirik tidaklah menjadikan seseorang kafir atau murtad. Yang terakhir adalah pengutusan Rasul. Pandangan Al-Maturidi tidak jauh beda dengan pandangan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pengutusan Rasul ke tengah-tengah umatnya adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik dan terbaik dalam kehidupannya. Pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi. Tanpa mengikuti ajarannya wahyu yang disampaikan Rasul, berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuannya kepada akalnya. Jadi gitu teman-teman penjelasannya. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan dan bentuk pemikiran saat ini. Aliran Khalaf atau Ahlu Sunnah wal Jamaah berkembang menjadi golongan umat Islam yang dalam bidang tauhid menganut pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang ilmu fikih menganut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Hanafi, penetapan hukum bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, asar atau pendapat para sahabat Nabi SAW, ijma' atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi digunakan jika darurat. Qiyas atau penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dapat dihukumi sama. Dipakai jika darurat. Istihsan atau penangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas atau Al-Quran dan Sunnah ke hukum yang samar-samar atau qiyas karena kondisi darurat. Madhab Maliki berpegang pada nas Al-Quran, dohir Al-Quran, mafhum Al-Quran atau mafhum muwafaqah. Dalil Al-Quran
atau mafhum mukhalafah, tanbih Al-Quran, nas hadis, dohir hadis, mafhum hadis, dalil hadis, tanbih hadis, ijma' ahlul Madinah, atau terkadang menolak hadis yang berlawanan atau yang tak diamalkan ulama Madinah. Imam Malik juga menggunakan hadis mursal. Beliau juga mensyaratkan penerimaan hadis ahad selama hadis itu tidak menyalahi amal ahli Madinah. Madhab Syafi'i berpegang pada Al-Quran atau tafsir secara lahiriah selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriah. Imam Syafi'i pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Quran dalam menetapkan hukum Islam. Madhab Hambali berpegang pada nas Al-Quran dan hadis marfu' atau bila Imam Hambali mendapatkan suatu hadis, beliau kemudian berfatwa atau berifta dengan tidak memperdulikan keterangan-keterangan yang menyalahinya. Hal tersebut dilakukan Imam Hambali karena beliau memilih untuk mengabaikan perbuatan-perbuatan yang menyalahi hadis. Dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Imam Al-Ghazali, menurut Al-Ghazali, ilmu tasawuf dapat ditempuh dengan jalan atau thorik, atau tasawuf yang dapat ditempuh seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang. Muqomat, yaitu tobat, sabar, kefikiran, juhud, dan tawakal. Kelima jenjang itu harus dilakoni dengan hidup menyendiri atau setidaknya diam sejenak, mengintrospeksi diri untuk membina kalbu agar tidak tergoda pada kenikmatan duniawi. Makrifat adalah mengetahui tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam hal ini, pengetahuan yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Mencapai makrifat adalah esensi dari taqarrub atau pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya. Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Untuk memahami dan mengikuti ajaran tasawuf Imam Junaidi Al-Baghdadi, kita harus mempelajari 3 teori pokok atau bentuk pemikiran tasawuf Imam Junaidi, yaitu teori mitsak atau kitab perjanjian, teori fana atau pelaburan, dan tauhid atau penyatuan. Teori mitsak atau perjanjian agung. Imam Junaidi berpendapat sebelum terbentuknya raga atau jasad manusia, seorang hamba selalu mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Teori mitsak ini adalah manusia kembali pada kondisi primordial sebelum ia diciptakan. Dari pemaparan materi yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan, kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya aliran Hanafiyah ini, yaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, lahir bertujuan untuk meneruskan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mungkin sempat hilang. Selain itu, aliran Hanafiyah ini merupakan aliran yang menyelisihi dari aliran atau paham Mu'tazilah. Aliran Hanafiyah ini, yaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, membentuk suatu pemikiran yang terbuka sehingga mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat dan ulama, bahkan umat Islam. Dan aliran ini masih cukup relevan bahkan sampai era kontemporer saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.